Perkenalkan, nama saya Dita Emilia Anggraini, kelas C10, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengaruh lingkungan budaya di sekitar. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe supaya saya dapat mengupload video-video yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Budaya adalah istilah umum yang mencangkup perilaku dan sosial yang ada pada kehidupan masyarakat. Selain itu, budaya mencangkup pada adat istiadat, perilaku setiap kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut, hukum, seni, kepercayaan dalam masyarakat tersebut. Lingkungan budaya terbentuk oleh aktivitas manusia yang ada di lingkungan tersebut, baik itu di desa, di kota, dan dimanapun yang terdapat beberapa kelompok masyarakat tersebut. Setiap orang berhak memiliki lingkungan budaya yang baik, termasuk kita, para kelompok yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang begitu banyak di Indonesia ini. Maka dari itu, kita harus bisa bertanggung jawab dan melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar dan yang ada di Indonesia ini. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa lingkungan budaya terbentuk oleh aktivitas manusia. Nah, dari hasil itu terbentuklah beberapa kawasan seperti kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, dan juga kawasan pelabuhan. Secara umumnya, kawasan perdesaan merupakan suatu wilayah geografis yang terletak di luar perkotaan. Kawasan perdesaan ini umumnya memiliki begitu kepadatan penduduk dan juga permukiman yang kecil. Nah, area pertanian biasanya terletak di desa. Di desa ini memungkinkan untuk para petani menanam dan juga mencari mata pencarian untuk menghidupi dan kebutuhan keluarga. Nah, karena begitu nyaman di perdesaan, biasanya di bidang pertanian ini yang termasuk sebagai pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi yang dimana lahannya digunakan sebagai pemukiman atau sebagai tempat tinggal bagi warga-warga yang berada di perdesaan. Kemudian selanjutnya itu adalah kawasan industri. Kawasan perindustrian adalah kawasan perdagangan yang dimana kawasan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan atau untuk menjual barang-barang perdagangan. Nah, bisa dikategorikan bahwa kawasan industri ini yaitu adalah kawasan di mana perdagangan dan penjual belian. Nah, bisa disebut sebagai kawasan perdagangan seperti itu. Nah, sedangkan di mana letak kawasan industri ini, biasanya kawasan industri ini terletak di luar permukiman kota dan biasanya dilengkapi dengan transportasi yang termasuk kereta api atau jalan raya yang baik. Kemudian kawasan pelabuhan. Kawasan pelabuhan adalah kawasan yang dimana perahu, kapal, dan juga tongkang dapat berlabuh atau memarkirkan transportasi yang berdaerah dan sering terletak di sepanjang garis pantai di tepi lingkungan laut. Meskipun pelabuhan terjadi secara alami, tetapi pelabuhan juga dapat dibuat oleh manusia. Nah, pelabuhan ini biasanya sengaja dibuat untuk memecahkan gelombang, kemudian untuk tinding laut atau dermaga yang lainnya yang memerlukan peliharaan dengan pengerukan secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata adalah kawasan geografis yang ditetapkan sebagai kawasan
mana pariwisata ini memiliki kesamaan dari karakteristik lingkungan dan juga budaya. Nah, wilayah ini biasanya sering dinamai dengan wilayah administratif, yang dimana juga biasanya dinamai geografis historis yang ada pada saat ini. Nah, dari nama-nama tersebut sering membangkitkan hal-hal dari kawasan positif karena tempat pariwisata ini dijadikan sebuah kunjungan dari kebudayaan, di mana masyarakat asing akan datang berkunjung ke Indonesia untuk melihat betapa indahnya wilayah yang dikelola untuk menjadi tempat kunjungan serta rekreasi untuk liburan. Tadi kita sudah mengetahui apa saja lingkungan budaya, konsep lingkungan budaya, dan juga jenis lingkungan budaya. Di ini kita akan masuk pada pengaruh pengenalan budaya di lingkungan sekitar. Negara kita, negara Indonesia, terkenal akan keberagaman dan banyaknya pulau. Negara kepulauan yang memiliki 34 provinsi ini memiliki keberagaman budaya yang terdapat di setiap daerah, yang dimana budayanya juga banyak, beragam, dan juga bukan hanya budaya, tapi suku, adat istiadat, agama, dan masih banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, negara kita memiliki keberagaman yang sangat banyak. Seharusnya kita bangga karena negara kita memiliki banyak sekali keberagaman. Nah, salah satu tadi tentang budaya. Mulai dari seni, patung, lukisan, tarian, rumah adat, pakaian daerah, bahasa, kemudian makanan daerah, seharusnya kita bangga, dan juga ada upacara adat. Budaya adalah peninggalan dari nenek moyang kita. Supaya budaya tidak luntur, maka kita sebagai penerus bangsa harus meneruskan budaya tersebut. Nah, tadi konsep kita adalah pengaruh pengenalan budaya di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, pengaruh dari budaya saat dikenalkan di lingkungan sekitar itu, kalau menurut saya mempunyai sisi positif, terutama jika kita sebagai seorang yang menetap di suatu daerah, kemudian kita memperkenalkan budaya kita kepada orang yang baru datang atau orang yang hendak ingin menjadi tetangga atau suatu kelompok dari tempat kita, itu merupakan hal positif karena kita bisa mengajarkan. Bukan dalam arti kita memaksakan untuk dia ikut budaya kita, tidak. Dia menerima budaya kita, sangat kita hargai. Karena pada unsur ini, pada sila ketiga adalah persatuan Indonesia, di mana kita selalu menjadi negara yang bersatu dengan menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menghargai kebudayaan yang ada. Walaupun budaya asing masuk, tetapi kekentalan dari budaya kita tidak pernah hilang. Di negara asing, budaya kita sangat terkenal. Seperti contohnya tari saman yang dihargai di negara asing. Seharusnya kita bersedih. Bersedih kenapa? Bukannya kita bahagia bila negara lain menghargai budaya kita. Kita sedih karena negara lain menghargai dan sangat menyukai kebudayaan Indonesia, tapi orang Indonesia menyukai budaya yang lain. Seharusnya kita bangga mempunyai kebudayaan yang beragam. Maka dari itu teman-teman semuanya harus bisa melestarikan dan menjaga kebudayaan yang ada. Jangan sampai budaya itu luntur. Nah, bagaimana cara melestarikan kebudayaan? Yang pertama, selalu menampilkan kebudayaan yang baik dari kebudayaan kita. Misalnya, kita sebagai suku Dayak mempunyai budaya yang dimana setiap bulan Mei hingga Juni mengadakan yang namanya gawai. Ini adalah hari besar Dayak. Nah, kita sebagai suku Dayak mempunyai kebudayaan yang saling merayakan dengan minum tuak yang terbuat dari beras ketan yang
difermentasikan, kemudian juga ada juga pemotongan daging yang dimana suku atau umat yang beragama muslim tidak boleh memakan daging tersebut. Jadi kita sebagai suku Dayak tidak boleh memaksakan kehendak untuk memberi mereka makanan tersebut. Atau misalnya ada kebudayaan yang dimana mereka tidak di agama mereka tidak diajarkan cara minum, atau dilarang saat meminum minuman keras. Tetapi unsur kebudayaan yang ada pada diri kita juga tidak boleh lepas dari hal tersebut. Jadi kita menghargai untuk tidak memberi mereka sesuatu yang seperti itu. Nah, kecintaan kita terhadap budaya itu bukan hanya omong saja ya teman-teman, tapi kita memberikan bukti yang dimana kita memang mencintai budaya kita dengan selalu melestarikan menggunakan produk-produk yang ada. Kemudian kita juga selalu merayakan kebudayaan sesuai dengan adat istiadat yang ada di lingkungan kita dan juga yang memang menjadi adat istiadat diri kita sejak lahir. Banyaknya budaya yang kita miliki pastinya mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Karena keberagaman budaya maka dari itu kita harus memiliki toleransi antar umat berbudaya atau antar umat adat. Dari pengaruh yang sangat negatif itu tidak terdapat. Jadi jika kita memberikan pengaruh yang positif untuk melestarikan budaya, pasti budaya kita berkembang dengan baik. Sekian informasi dari saya, terima kasih.